Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini kalau Ibu lihat nggak datang ya? Datang semua kan? Iya, datang semua. Oke lah, baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita Berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa sebelum pembelajaran. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ibu mau kita semua menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Boleh semuanya berdiri. Hafal semua kan? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, Berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Boleh duduk kembali. Nah, baiklah nak. Nah, baik. Pada hari ini kita semua akan belajar tentang pantun. Ada yang pernah membaca pantun? Pernah? Mendengar pantun? Pernah. Di mana? Nah, di TV. Di buku. Di HP. Oke, berarti udah tahu lah ya seperti apa pantun itu. Kalau kayak gitu ciri-cirinya bagaimana? Gimana ciri-cirinya kalau kalian lihat itu di HP, kalian baca di buku, kayak mana ciri-cirinya? Ciri-ciri? Hah? Berirama. Iya, bacanya berirama kan? Ada iramanya. Benar, apa lagi yang tahu? Kalian tahu lagi? Ciri-cirinya? Berapa baris dia biasanya? Hah? Enggak tadi? Iya, 4 baris. Nah, berarti udah pada tahu ya sedikit tentang pantun. Nanti kita pelajarin lebih dalam. Nah, jadi
tujuan pembelajaran kita pada hari ini, inilah dia. Siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Nanti kita pelajari ciri-cirinya. Kemudian, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Jadi pantun itu ada beberapa jenis. Nah, kemudian nomor 3, siswa dapat membuat pantun sederhana yang menarik. Kemudian yang keempat, dapat membaca pantun dengan intonasi yang sesuai. Itu tadi, irama, intonasi yang sesuai. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ada satu video, silakan kalian tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima AB-AB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris yang di atas adalah rira. Artinya pantun tersebut bersajak A, B, AB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayang seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli kutu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Ayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung.
Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Eloknya, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanah padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang Nah, itulah dia tadi video apa? Tentang pantun. Nah, jadi tadi apa ciri-ciri pantun? Apa tadi? Satu bait terdiri 4 baris. bersajak AB. Lagi ada lagi? Nah, apa lagi? Oke, katanya terdiri dari 8 sampai 12. Nah, inilah dia. Setiap bait terdiri dari 4 baris bersajak AB. Setiap baris terdiri 4 sampai 6 kata dan 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pesan. Jenis-jenis pantun tadi. Ada pantun anak, pantun remaja, pantun anak itu tentang kehidupan pada masa anak-anak. Kalau pantun remaja itu biasanya tentang perkenalan, hubungan asmara atau perasaan. Pantun cinta-cinta, nah, itu untuk pantun remaja. Kalau pantun orang tua itu biasanya tentang adat, tentang agama, tentang nasihat. Biasa kalau pantun orang tua ini sering kita jumpai di pesta pernikahan. Nah, itu lebih ke pantun orang tua. Nah, kalau berdasarkan isinya tadi, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun orang tua. Jenaka tadi adalah isinya itu untuk mencairkan suasana atau sebagai bahan bercanda. Jadi dia bercandanya nggak kayak kita, bercandanya pakai pantun. Gitu. Kayak tadi kan, bagaimana tak geli hati, kepala botak katanya. Tapi sisiran nah gitu. Nah itu untuk bercandaan ya kan. Pantun nasihat tadi udah teka-teki. Nah teka-teki, dia ngasih teka-teki pakai pantun. Nah bisa kan gitu jenisnya. Kemudian ada pantun orang tua tadi ya. Nah ini dia contoh pantun di sini. Ketut Susilo bermain gitar. Gitar dipetik, musik mengalun. Jika ingin menjadi pintar, belajar dengan giat dan tekun. Nah ini bersaja AB kan? Karena yang arun, AB, dia harus berbeda nak, jangan sama semua gitu. Nah yang baris pertama itu dan baris kedua, ini namanya sampiran. Ketiga dan keempat, ini namanya isi, itulah isi pantun tadi. Nah tuh, setelah membaca contoh pantun tersebut, berdasarkan isinya termasuk pantun apakah? Pantun apa yang tadi? Kita lihat dulu. Pantun apa nih tadi? Ya? Pantun nasihat. Karena ada bahasanya di sini isinya, jika ingin menjadi pintar, belajar dengan giat dan tekun. Oke. Kayaknya ada pertanyaan mengenai pantun? Ada pertanyaan mengenai pantun? Nggak ada. Kalau kayak gitu, Ibu mau tes dulu kemampuan kalian untuk menyusun pantun. Apakah sudah benar atau belum? Sebelumnya, biar tidak lemas sekali ya, kita tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Hah? Tahu? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ini Bu kasih per kelompok LKPD pantun. Ini kelompok 1
Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Oke. Ini kelompok 2. Dibuat kelompoknya ya. Ini kelompok 4. Silakan disusun pantunnya. Tiga. Ada yang susah? Iya. Ayo, disusun, jangan terbalik antara sampiran dan isi, harus bisa membedakan sampiran sama isinya. Ini nanti ya. Ini langsung. Kami baru. Ini. Ini kas. Berkali ini yang presentasi. Ini nomor 4 nanti. Nah, oke. Sudah siap kan? Ibu mau perwakilan kelompok 1 dulu untuk membacakannya 4-4 ke depan. Yuk, coba susunan yang nomor 1-nya bagaimana? Ayo bacakan, yuk. Sama-sama bacakan. Iya, boleh, yuk. Dengar. Yuk. Udah. 1, 2, 3. Burung elang terbang di awan, menatap luas hamparan langit. Jasa guru tak tergantikan, ilmu diberi penuh semangat. Bagaimana pendapatnya? Apakah ada yang berbeda? Boleh? Tunjuk tangan kelompoknya. Oke, dari kelompok
2. Coba dari kelompok 2 bagaimana? Perbedaannya saat dekat luas hamparan langit kami tidak ada jasa guru ini terganti. Jadi gimana isi dari kelompok 2? Coba bacakan. Burung elang terbang di awan, menatap luas hamparan langit, ilmu diberi penuh semangat, jasa guru tak terganti. Nah, ada berbeda juga. Jadi yang kelompok 2 nih, yang mana samanya? Yang 2 kelompok lagi. Kelompok 1 bagaimana? Coba. Burung elang terbang di awan, menatap luas hamparan langit, ilmu diberi penuh semangat, jasa guru tak tergantikan. Oh, itu sama kayak kelompok. Oh, beda lagi. Beda-beda ya. Ini kelompok ini bagaimana? Coba bacakan. Bacakan. Yuk. Siapa yang mana? Burung elang terbang di awan, ilmu diberi penuh semangat, jasa guru tak tergantikan, menatap luas hamparan langit. Beda lagi ya. Beda-beda ya. Oke. Sepertinya kalau Ibu lihat yang paling cocok itu adalah kelompok 1 tetap. Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan. Oh, kelompok 3 dulu lah. Kelompok 3. Iya. Yuk, bacakan. Mentari pagi bersinar terang, angin sepoi membawa sejuk, indah alam jangan dibuang, marilah kita jaga dan peluk. Oke, ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ada yang beda? Nggak ada? Oke, berarti sama semua ya, sepakat ya? Sepakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah nak, kalau kalian dari LKPD yang sudah kalian isi, sepertinya kalau Ibu lihat semuanya sudah paham dan bisa menyusun pantun dengan baik, yang mana bersajak AB. Untuk itu, sebagai penguatan terakhir, di sini ada kuis. Siapa yang berani, ayo? Di sini ada kuis tentang pantun. Ayo, siapa yang mau? Pertama, perwakilan ke depan. Nah, siapa? Ijlal? Ya, ada. Silakan Ijlal. Ayo, pilih yang mana? Mau yang mana? Mau yang mana? Nomor 15. Ke depan aja Ijlal. Baca apa isinya? Irama, oke, kita lihat jawabannya. Salah. Oke, lanjut. Siapa yang mau? Nomor 10. Tadi Ijlal nomor berapa? Nomor 10. Oke, silakan. Buah manggis. Membeli manggis dengan mertua. Ibu ingin mempunyai anak gadis agar dapat membantu orang tua. Nah, ini apa nih? Apa artinya? Hah? Ini? Salah. Yang benar apa? C. Iya. Sekali lagi ya. Coba kita sekali lagi. Oke, siapa? Ya, kita lihat cepat. Nomor berapa? Nomor 6. Bentuk sastra lama yang bersajak AB disebut? Ya.
Oke, benar. Tepuk tangan untuk Alia. Oke, itulah penguatan kita untuk hari ini. Semoga dengan pembelajaran pantun hari ini, anak-anak ibu semua sudah mengerti dan sudah pandai cara membaca pantun. Tadi pun pas presentasi cara membaca pantun sudah benar. Nadanya tidak hanya datar ya. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini adalah apa tadi? Pantun itu apa? Puisi lama Indonesia yang terikat oleh aturan baku dan kaya akan nilai moral. Oke, terus ciri-ciri utamanya apa aja? Terdiri dari 4 baris. Oke, lagi. 8 sampai 12 kata baris. Oke, lagi. Baris 1 dan 2 adalah baris 3 dan 4 adalah berpola akhir, sajaknya adalah AB. AB. Oke. Baiklah nak, sampai disinilah pembelajaran kita mengenai pantun. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan jenis-jenis pantun, gimana cara bunyinya, gimana membuatnya, harus bersajak AB. AB. Ada lagi pertanyaan? Apakah sudah mengerti semuanya? Kalau kayak gitu, bagian materi mana yang kalian rasa paling sulit? Yang mana bagian sulitnya? Nah? Mengerti hikmahnya, maksudnya arti dari pantun itu nanti gitu. Oh, pantun nasihat kan pasti ada artinya. Kata Aulia, payah menafsirkan artinya gitu. Yang lain ada? Rata-rata itu. Gimana sih perasaannya setelah kalian mendapatkan pembelajaran pantun hari ini? Enak? Senang? Iya, seru. Siapa tadi bilang seru? Ya, kenapa seru? Ada gamenya tadi, gitu. Iya. Kemudian, apa sih manfaatnya udah kalian dapat dari pembelajaran pantun ini? Ayo. Hah? Kenapa manfaatnya? Kalian bisa tahu pantun. Tahu apa lagi? Cirinya. Terus apa lagi? Bisa menyusun pantun. Oke lah. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga pembelajaran selanjutnya lebih semangat lagi dan bisa lebih aktif lagi. Oke, sebelum pelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Udah pakai tas semua rata-rata ya? Boleh. Yuk, kita doa. Yuk, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'inal insan lafil illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahu azim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.